Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atifah Zaira Sugandi selaku Ketua Tim PKMM dengan judul sebagai berikut. Saya dari FMIPA UI, Departemen Kimia bersama rekan-rekan saya. Nama saya Nur Amalia Ridwana Putri dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nama saya Novita Serenasana dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan Alam. Nama saya Rosita Nur Hasana dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya Nur Amalia Ridwana Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PKM kami. Seiring dengan menurunnya mutu tenaga kerja Indonesia bila kita bandingkan dengan tenaga kerja asing, maka banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan, yang mana merupakan salah satu faktor dari tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwasanya masyarakat di wilayah pedesaan memiliki angka putus sekolah yang lebih tinggi daripada wilayah perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat pedesaan bahwasanya bekerja untuk kehidupan sehari-hari merupakan faktor yang lebih penting daripada mengenyam pendidikan. Pandangan inilah yang menyebabkan banyaknya anak-anak di wilayah pedesaan memilih bekerja sebagai pengemis, pengamen, atau bisa kita sebut dengan anak-anak marginal. Salah satu solusi yang sudah dilakukan untuk menurunkan angka putus sekolah ini adalah berupa edukasi sosial untuk anak-anak marginal dalam bentuk rumah singgah, yang mana salah satu contohnya adalah Rumah Merah Putih di Kabupaten Bogor. Berdasarkan latar belakang inilah, maka kami meninjau lebih lanjut mengenai kolaborasi antara Rumah Merah Putih dan juga mahasiswa UI sebagai sarana pemberdayaan anak-anak marginal di dalam pengembangan berbasis karakter. Berdasarkan latar belakang ini, maka dapat dirumuskan satu masalah, yaitu pengaruh besar Rumah Merah Putih terhadap karakter anak marginal di bidang pendidikan. Berikut tujuan, luaran, dan juga penggunaan program kami. Tujuan dari penelitian kami ini adalah penelusuran, pengamatan, dan juga analisis dari kegiatan pengembangan pendidikan karakter. Lalu luaran yang kami harapkan adalah laporan kemajuan, publikasi artikel ilmiah, dan juga pemberian edukasi non-formal oleh Rumah Merah Putih. Lalu kegunaan dari program kami ini adalah pertama, meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, lalu yang kedua, memberikan wawasan mengenai cara melakukan edukasi sosial, dan yang ketiga, memberitahukan tentang pentingnya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, gambaran umum masyarakat sasaran akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rosita Nur Hasanah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari masyarakat sasaran PKMM kami. Masyarakat yang kami tuju adalah masyarakat yang berada di salah satu kampung di Kota Bogor yang biasa dikatakan sebagai kampung pengemis, dikarenakan pada kampung tersebut sangat banyak dihuni oleh masyarakat marginal. Kondisi masyarakat sasaran dari PKMM kami, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bogor, angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bogor pada 2016 berjumlah 35.712 orang, dan sebagian masyarakat marginal ini berada di kampung tersebut, yaitu kampung dari masyarakat sasaran kami. Apa sih penyebab tingginya jumlah pengemis atau PMKS lainnya di Desa Cihelet, Pakuan, Bogor ini? Jadi yang pertama itu adalah faktor kebiasaan. Pendahulu mereka itu sudah menjadi seorang pengemis, pengamen maupun pemulung, sehingga menyebabkan keturunannya menjadi pengemis, pengamen ataupun pemulung juga. Yang kedua adalah minimnya edukasi dan dukungan moral dari orang tua. Karena orang tua ini hanya mengedepankan uang, maka dari itu edukasi yang diberikan kepada anaknya pun demikian. Maka dari itu banyak anak yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja meneruskan pekerjaan orang tuanya. Yang ketiga adalah minimnya sarana belajar. Selain dari edukasi orang tua, minimnya sarana belajar juga membuat mereka ingin memutuskan sekolah dan mencari uang, karena tidak ada yang peduli atau kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar dan pemerintah terhadap pemberian sarana belajar mereka. Yang terakhir adalah rendahnya kesadaran terhadap pendidikan, karena 3 faktor di atas membuat mereka itu rendah akan kesadaran pendidikan, sehingga mereka itu sering dijuluki sebagai kaum marginal. Apa sih permasalahan masyarakat di kampung tersebut? Jadi pada dahulunya kampung tersebut itu dihuni oleh 3 kepala keluarga saja yang memiliki masalah PMKS. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak PMKS lainnya yang menghuni tempat tersebut, hingga pada akhirnya kampung tersebut dijuluki sebagai kampung pengemis.
Nah, inilah beberapa masalah utama dari mereka, yaitu kondisi perekonomian yang buruk yang menyebabkan mereka kondisi sosial dan pendidikannya itu kurang terkendali. Kenapa? Yang tidak terkendali di sini dimaksudkan adalah banyak anak yang putus sekolah karena kondisi perekonomian yang buruk, sehingga mereka lebih memilih bekerja seperti faktor yang tadi dari kebiasaan orang tuanya. Hingga dari kedua kondisi tersebut menyebabkan mereka tidak mementingkan lagi akan pendidikan, siklus hidup yang stagnan atau tidak berkembang, dan tidak adanya hasrat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan yang mana terdapat penyusunan program, perizinan, pelaksanaan program, dan evaluasi. Ini merupakan penyusunan program, yaitu ada observasi sasaran, yang mana sasaran dari program PKM kami yaitu ada Kampung Mongol, Desa Cihelet, Kota Bogor. Dan gambaran umum dari kampung ini sudah dijelaskan oleh rekan saya Rosita, bahwa Kampung Mongol ini sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial karena masyarakatnya lebih mementingkan mencari uang daripada pendidikan. Setelah observasi, kami bisa menentukan tujuan dan latar belakang dari program PKM kami. Dan program kami akan ditinjau lebih lanjut dengan berkolaborasi dengan Rumah Merah Putih yang merupakan rumah singgah semi formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak kampung Mongol. Kemudian ada mencari ide program pendidikan yang terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ada olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, olahraga atau kinestetika, dan olah karsa atau estetika, yang mana kita lebih memfokuskan pada olah hati atau etika. Kemudian dari 4 filosofi ini akan membentuk nilai-nilai karakter berupa religius, jujur, disiplin, dan masih banyak lagi. Yang nantinya nilai-nilai karakter ini akan dikristalisasikan menjadi 5 nilai utama, yaitu ada religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Ya, selanjutnya itu ada perencanaan dan penyusunan konsep program pendidikan berkarakter yang sumbernya diambil dari Kemdikbud yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan berkarakter ini terdapat dalam 2 lingkungan, yaitu di sekolah dan di rumah. Untuk di sekolah itu terdapat kegiatan kurikuler seperti kegiatan intra maupun ekstra. Untuk intra itu lebih memfokuskan pada kegiatan belajar dan mengajar, sedangkan untuk ekstra itu lebih bersifat minat dan bakat siswa. Selanjutnya itu untuk di rumah itu akan dilakukan oleh orang tua. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Atifa. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode perizinan, yang dimana pada tahapan ini nantinya kami akan meminta perizinan kepada kepala desa terkait dengan program yang akan kami lakukan. Next, ada pelaksanaan program. Pada tahapan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sosialisasi dan praktik. Yang dimana pada tahapan sosialisasi yang pertama akan kami lakukan kepada Rumah Merah Putih, yaitu presentasi tentang program yang akan kami lakukan. Selain itu juga kami akan menyampaikan keinginan kami untuk berkolaborasi dengan Rumah Merah Putih. Dan yang kedua ada penyampaian materi atau sosialisasi kepada warga terkait dengan program yang akan kami lakukan di Kampung Mongol. Dan yang kedua ada tahapan praktik, yang dimana pada tahapan praktik ini akan kami isi dengan training motivation yang berkolaborasi dengan mahasiswa psikologi UI. Selain itu kami juga akan mendatangkan pembicara yang inspiratif, dan selain training motivation juga kami akan menyampaikan materi tentang kepribadian, etika, dan karakteristik seseorang. Nah, pada praktik ini nantinya ada program akhir atau proyek akhir yang bersesuaian dengan program unggulan Rumah Merah Putih, yaitu Rumah Merah Putih Berbagi, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak, walaupun mereka memiliki kekurangan, harus tetap saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir ada tahapan evaluasi, yaitu berupa penyebaran angket tertutup dengan rincian sebagai berikut, yang nantinya angket ini akan merupakan sebagai parameter seberapa besar Rumah Merah Putih dan mahasiswa UI berkontribusi dalam pengembangan karakter. Nah, berikut merupakan anggaran biaya dengan total Rp6.200.000 dengan rincian sebagai berikut. Dan berikut merupakan anggaran peralatan penunjang dengan total Rp3.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Dan berikut merupakan bahan habis pakai dengan total Rp1.200.000 dengan rincian sebagai berikut. Dan perjalanan dengan total Rp1.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Berikut merupakan jadwal yang kegiatan yang kami gunakan, yaitu bulan pertama penyusunan program dan kunjungan, bulan kedua ada melakukan presentasi, bulan ketiga dan keempat ada observasi, dan yang terakhir ada rekapitulasi data dan evaluasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, dan